Katabolisme asam lemak. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Elektron yang dikeluarkan dari asam lemak selama oksidasi melewati pernapasan mendorong sintesis ATP. Asetil-CoA yang dihasilkan dari asam lemak dapat teroksidasi sempurna menjadi CO2 dalam siklus asam sitrat, menghasilkan konservasi energi lebih lanjut. Meskipun peran biologis oksidasi asam lemak berbeda dari organisme ke organisme, mekanismenya pada dasarnya sama. Proses 4 langkah berulang yang disebut beta oksidasi, di mana asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Prosedur proyek 1. Cari dan pahami materi katabolisme asam lemak. 2. Cari dan amati bahan pendukung materi. 3. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Katabolisme asam lemak. Katabolisme asam lemak terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama, asam lemak rantai panjang dioksidasi untuk menghasilkan residu asetil dalam bentuk asetil-CoA. Proses ini disebut juga sebagai oksidasi. Tahap kedua, gugus asetil dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat. Tahap ketiga, elektron yang berasal dari oksidasi tahap 1 dan 2 lolos ke O2 melalui rantai pernapasan mitokondria, menyediakan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Jalur ini dimulai dengan reaksi oksidasi reduksi dikatalisis oleh asil CoA dehidrogenase, di mana satu atom hidrogen masing-masing dikeluarkan dari alfa dan beta karbon dan dipindahkan ke FAD terikat enzim. FADH yang dihasilkan dalam reaksi ini kemudian menyumbangkan 2 elektron ke ubiquinon dalam rantai transport elektron mitokondria. Produk dari reaksi ini adalah trans-alfa-beta enoyl-CoA. Selanjutnya, reaksi kedua dikatalisis oleh enoyl-CoA hidratase yang melibatkan hidrasi ikatan rangkap antara alfa dan beta karbon. Karbon tersebut saat ini terhidroksilasi. Pada reaksi berikutnya, dikatalisis oleh beta hidroksiasil CoA dehidrogenase, di mana gugus hidroksil yang baru terbentuk ini dioksidasi untuk menghasilkan beta ketoasil CoA. Elektron yang ditransfer ke NAD+ kemudian disumbangkan ke kompleks 1 dari transport elektron mitokondria. Akhirnya, tiolase mengkatalisis pembelahan C-alfa C-beta. Reaksi ini disebut sebagai pembelahan tiolitik, di mana enzim tiolase dengan adanya koenzim A yang tidak terikat dengan gugus asil apapun mengubah beta ketoasil CoA menjadi molekul asetil CoA dan asil CoA dengan 2 atom C yang lebih sedikit. 4 langkah yang diuraikan ini merupakan satu siklus beta oksidasi. Selama setiap siklus selanjutnya, fragmen 2 karbon dihilangkan. Dalam proses yang disebut spiral beta oksidasi, siklus beta oksidasi diulang sampai pada siklus terakhir, di mana asil CoA 4 karbon dibelah untuk membentuk 2 molekul asetil CoA. Adapun contoh dari asam lemak ini yaitu asam palmitat. Dari jalur beta oksidasi dapat dilihat bahwa pada bagian A, dalam setiap lintasan melalui urutan 4 langkah ini, satu residu asetil yang berwarna merah muda dikeluarkan dalam bentuk asetil-CoA dari ujung karboksil rantai asil lemak yang masuk sebagai palmitoyl-CoA. Pada bagian B, 6 lintasan lagi melalui jalur menghasilkan 7 molekul asetil-CoA lagi. Yang ketujuh muncul dari 2 atom karbon terakhir dari rantai 16 karbon, sehingga didapatkan 8 molekul asetil-CoA untuk keseluruhannya. Artinya, pada asam palmitat menghasilkan 7 NADH, 7 FADH2, dan 8 asetil-CoA. Kemudian masing-masing dari asetil-CoA akan memasuki siklus asam sitrat
di mana dalam satu siklus asam sitrat akan menghasilkan 10 ATP yang berasal dari 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP yang dihasilkan. Oleh karena itu, energi yang dihasilkan dari katabolisme asam palmitat sebesar 108 ATP. Adapun penjabarannya dapat dilihat pada tabel berikut. Sedangkan untuk energi yang dihasilkan dari katabolisme glukosa sebesar 32 ATP.